يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, setelah sedikit vakumnya kajian kita di kitab Tauhid atau kitab Kifayatul Akhyar, kita lanjutkan kembali pembahasan dan masalah-masalah yang diangkat di kitab Tauhid. Pada kali ini insyaallah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebab kufurnya banyak dari anak Adam, yaitu sebab kesyirikan mereka adalah al-ghulu fi salihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dimulai dari itu. Maka sifat atau sikap al-ghulu atau at-tughyan atau at-tanattu', yaitu mujawazatul had dan melampaui batas, itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Baik dalam masalah kebiasaan, tradisi, baik dalam masalah dunia, bahkan dalam masalah amal ibadah dan akidah. Maka sikap berlebihan itu selalu tidak mendapatkan tempat di akidah dan juga amalan Islam. Dan pada akhir di bab tersebut kita telah membahas hadis Nabi SAW yang simple di waktu itu di halaman 72, 73, 74 ya. Yang mana kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Halakal mutanatti'un, maka binasalah orang-orang yang bersikap tanattu'. Dan tanattu' yaitu melampaui batas. Tanattu' yaitu sikap melampaui batas, maka itu akan membinasakan pelakunya. Dan ini tanpa kecuali, karena tidak ada dalam Islam sikap berlebihan dalam tradisi atau dalam beragama. Ini satu keniscayaan yang Rasulullah SAW doakan dan kabarkan, yaitu halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berbuat ghulu. Mutanatti'un, mutanatti' itu artinya muta'ammiq, mutasyaddiq. Ya, orang yang
muta'ammiq, mutaqa'ir, mutasyaddiq, itu orang yang keterlaluan gitu loh. Ya, terlalu dalam apapun, baik agama, perbuatan, akidah, amaliyah, sikap dan seterusnya. Meskipun misal orang ini bersikap berlebihan selama bertahun-tahun, akan ada waktu kehancurannya. Sebagaimana kita tahu tidak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Baik kehidupannya itu sendiri tidak abadi, bahkan dunia itu sendiri tidak abadi. Maka apa-apa yang ada padanya bersifat fana dan tidak abadi. Akan ada ajalnya, akan ada timingnya. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Namun jika itu kebaikan karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Nabi SAW, maka itu akan everlasting di akhirat. Di antara gambaran, mazhar, surah yang bisa kita lihat sikap berlebihan yang Allah Ta'ala tampakkan kehancurannya insyaAllah di belakangan hari, yaitu ahdath Suriah, yaitu tragedi atau kejadian yang sedang terjadi di Suriah, salah satu negeri daerah Syam. Kalau daerah Syam itu Suriah, Libanon, Jordania dan Palestina. Dari 4 negara ini yang paling damai sekarang yaitu Jordania, ya, paling mending ya. Sementara 3 sisa dari negara ini, terutama Palestina yang berkepanjangan, itu yang paling berkasus, maksudnya dari segi banyaknya masaker, pembunuhan dan permusuhan terhadap orang-orang Yahudi dari negara Israel dan umumnya orang-orang Yahudi. Kemudian nomor 2 itu Suriah dari segi urutan ya yang dikabarkan di media-media, terutama media barat. Baru yang ketiga kemudian Libanon. Maka ini negara-negara konflik. Ya, semoga Allah jaga kaum muslimin di sana semuanya tanpa kecuali. Baik di Palestina, Suriah, Libanon dan juga Jordania. Kalau kita bertanya sampai kapan Palestina seperti ini, sampai kapan kaum muslimin di sana dizalimi oleh orang-orang Yahudi. Walaupun sekarang terjadi ceasefire, yaitu terjadi gencatan senjata antara mungkin Hamas dan Zionis. Tapi setelah itu kemudian terwujud suatu peristiwa yang mengguncang dunia sebenarnya, terutama dunia barat, yaitu bagaimana banyak dari kaum muslimin mereka bersatu padu di negeri Suriah untuk menumbangkan Bashar Assad, presiden Rusia belakangan ini, yang sekarang sudah tidak mungkin diakui lagi sebagai presiden negara itu karena dia telah pergi dengan keluarga besarnya yang kaya raya, karena telah menghisap segala kebaikan harta dari negeri Suriah menuju Rusia yang merupakan ally dari pemerintahan Suriah. Dan ini semua ada latar belakang. Yang mana Bashar Assad ini termasuk taghut zaman sekarang, Fir'aun zaman sekarang, dari segi kekejian, juga dari segi kekufuran. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan yang terbaik untuk warga Suriah, walaupun ini not the end of the story. Cerita belum berakhir karena masih akan ada hal-hal yang Allah Ta'ala takdirkan nanti yang kita belum tahu seperti apa. Namun kalau kita melihat ke histori dari negara Suriah, yang mana ini semua tidak terjadi begitu saja, melainkan ada latar belakang. Yang mana negara Suriah ini, kaum muslimin di sana mengalami penderitaan berpuluh tahun lamanya. Sejak Presiden Hafidh al-Assad, yang merupakan bapak kandung dari Bashar al-Assad. Hafidh al-Assad ini termasuk yang brutal dalam memanage negara dan menzalimi kaum muslimin di negeri Suriah. Sejak era 70-an sampai kemudian pada waktunya wafat.
yang di tahun 90-an kemudian, maka Bashar al-Assad ketika itu masih berusia sekitar mungkin 34 atau sekitar itu. Dan Bashar al-Assad ini calon presiden Rusia ketika itu, anak dari Hafidh al-Assad, anaknya. Yang Bashar ini masih merupakan seorang dokter mata di London, Inggris, dan juga menikah dengan orang berkebangsaan Timur Tengah yang di Inggris, yang namanya Asma, ya, perempuannya, istrinya. Dan akhirnya kemudian dibuatlah dinasti kerajaan kekeluargaan yang tadinya undang-undang di negara Suriah di ketika itu minimal usia presiden 40 tahun. Namun karena nepotisme yang berlaku, maka Bashar al-Assad yang ketika itu masih 34 tahun dilantik menjadi presiden. Ini ada suatu pelajaran, jemaah sekalian, ya, sebaik pelajaran tanpa hal-hal yang negatif, ya, yang perlu kita refleksikan ke daerah kita, ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Maka jangan dikira kekejian dan kezaliman Hafidh al-Assad yang telah terdokumentasikan juga di media-media ketika itu berhenti. Jangan kira itu berhenti dengan munculnya anaknya yang masih berusia belia untuk menjadi presiden, yaitu Bashar al-Assad. Melainkan berlanjut, subhanallah, berlanjut, kezaliman tersebut berlanjut. Dan itu merupakan negara yang pemerintahannya, government ini, Suriah ini, yaitu dinasti kekeluargaan yang dibangun oleh mereka dari keluarga al-Assad ini. Dan tidak boleh seorang pun memprotes, mengkritik dan membicarakan pemerintah ketika itu sampai kekinian, yaitu sampai akhir perjalanan kepemimpinan Bashar al-Assad sekarang. Karena siapa yang ketahuan bicara karena mereka memiliki banyak informan dan mata-mata, maka akan dipenjara. Oke, itu suatu hal yang biasa mungkin dalam masalah pemerintahan. Tapi masalahnya di sini yang lebih besar adalah orang-orang ini akan dipenjara dan tidak kembali lagi, sehingga keluarganya itu tidak mengetahui apakah yang diculik atau dipenjara ini masih hidup atau sudah mati. Dan sejak lama puluhan tahun ma'ruf dan masyhur, maklum di kalangan penduduk Suriah, penjara-penjara yang dibuat oleh Hafidh al-Assad dan juga Bashar al-Assad itu semua merupakan taman pembantaian untuk orang-orang yang dipenjara dengan sadis. Jadi sudah menjadi notorious, yaitu terkenal akan kekejiannya, apa yang terjadi di penjara tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sampai perempuan pun dipenjara, bahkan anak kecil pun dipenjara. Dan antum bisa lihat efeknya atau dokumentasinya di belakangan hari, mungkin di YouTube banyak sekali. Di antara penjara yang kemudian dibuka oleh para pemberontak, dibuka paksa, kemudian seluruh dari ruangannya digeledah dan dibebaskan orang-orang di sana, tahanan di sana. Dan banyak juga mayat-mayat di sana yang memang awalnya diperlakukan dengan sadis dan tidak manusiawi sekali, inhuman. Selama puluhan tahun ini Hafidh al-Assad dan juga putranya Bashar al-Assad, semoga Allah binasakan mereka berdua. Dan Hafidh al-Assad sudah mati, ya, sudah lama mati, puluhan tahun lalu. Keduanya, ya, tentu dari keluarga al-Assad ini, penyebab sisi gulunya adalah karena mereka adalah keluarga Syiah. Agama mereka agama Syiah. Salah satu sekte Syiah yaitu Syiah Nusairiyah. Dan dikatakan oleh sebagian dari ulama, sekte Syiah Nusairiyah ini lebih kufur dan lebih keji daripada Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah yang ada di Iran. Lebih kufur karena akidahnya lebih busuk.
lebih keji karena kebencian terhadap kaum muslimin lebih tinggi dibandingkan Syiah Iran. Nah, selama government ini berlanjut, yaitu Bashar al-Assad dan keluarganya, ally atau sekutu mereka yang selama ini menyokong kekuatan mereka untuk menindas kaum muslimin di Suriah itu berkisar dari 3 pihak. Yang pertama dari Syiah Iran, ya karena sama-sama Syiah dan memiliki kepentingan. Kedua dari Hizbullah Lebanon, negara tetangga, yang mana Hizbullah ini Syiah juga. Kayak antum kalau melihat tentang Hizbullah berseteru dengan Israel, antum jangan terpedaya dengan itu. Iran berseteru dengan Israel, jangan terpedaya dengan itu. Jadi Iran, Syiah Hizbullah di Lebanon, dari Lebanon. Itu yang kedua. Itu semua sama-sama Syiah semuanya. Kemudian Rusia. Ya, jadi Rusia ini termasuk yang menyokong pembelaan dan tenaga terhadap pemerintahan Rusia untuk menindas warga Rusia, kaum muslimin terutama. Jadi kalau antum katakan kemarin ketika ada peperangan antara Rusia dan Ukraina, antum jangan bela siapa-siapa ya, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Permainan semua ini, nggak ada yang benar. Itu orang kufar semua, Rusia, Ukraina. Kalau antum katakan Rusia itu baik dan antum nggak tahu apa yang dilakukan Rusia dalam membela pemerintahan Suriah untuk membantai banyak dari kaum muslimin, antum nggak tahu. Ya. 2011 terjadi Arab Spring. Ya, 2011, 2012 ya sekitar itu. Antum melihat goncangan ketika itu di Timur Tengah. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengamankan beberapa negara seperti Saudi Arabia yang memang tidak terlalu ikut-ikutan dalam masalah ini. Ketika itu banyak terjadi revolusi di beberapa negara kaum muslimin. Karena memang itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang barat. Untuk mencitrakan jelek dan menghancurkan negara kaum muslimin dengan konflik yang bertubi-tubi. Yang Arab Spring ini dimulai dari apa jemaah sekalian? Dimulai dari apa? Dari media sosial awalnya. Terutama di Mesir. Arab Spring ini tidak hanya di Asia, melainkan masuk juga ke Mesir. Dan Mesir terkena dampaknya. Makanya ketika itu ada revolusi Mesir, pergantian yaitu presiden. Dan yang ketika itu awalnya kemudian setelah Arab Spring itu menanglah Hizbun Nur atau semisalnya. Dan mulai kepemimpinan dari orang Ikhwan Muslimin yang kemudian dikudeta. Enggak lama itu dikudeta oleh As-Sisi sampai sekarang di Mesir. Itu sejak 2011, 2012 sampai sekarang. Taib. Suriah ketika itu sebenarnya kaum muslimin di Suriah itu sudah berupaya untuk mengkudeta dan memberontak pada pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad ini. Namun ketika itu Bashar al-Assad dan pasukannya, government ini memiliki kekuatan yang disokong oleh Rusia, Iran, Lebanon. Maksudnya Hizbullah Lebanon, bukan negara ya, Hizbullahnya. Sehingga kuat. Nah, rakyat-rakyat ini mereka lemah. Melawan, akhirnya terjadi pembantaian yang luar biasa di tahun 2011-2012. Anda masih ingat ketika itu di media sosial, Anda melihat gambar-gambar fotonya, videonya bagaimana pembantaian terhadap kaum muslimin di Suriah. Pembantaian yang tidak pernah ada semisalnya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa ini serupa dengan bagaimana Holocaust yang diadakan oleh Adolf Hitler. Bahkan bisa jadi lebih buruk lagi. Karena ini terjadi zaman modern dengan keterbukaan yang luar biasa. Dan pasukan-pasukan Bashar Assad tanpa segan, tanpa dengan teganya dan dengan bangganya membantai. Bahkan sampai anak kecil ditembak langsung, perempuan yang lagi hamil dibelek gitu langsung dan dibunuh anak di dalamnya dan seterusnya. Ini udah kayak caranya Firaun, bahkan lebih dahsyat lagi. A'udzubillah min dzalik.
Nah, ini terjadi 2011. Kenapa itu terjadi? Itu bukan terjadi begitu saja, ikhwan. Karena apa? Karena sudah muak rakyat ini dengan kezaliman dan banyaknya mereka kehilangan keluarga, saudara, orang-orang tercinta, sandang, pangan, papan, banyak kehilangan. Mereka ditindas oleh Bashar al-Assad dan government ini. Mereka berusaha memanfaatkan kondisi Arab Spring dengan chaosnya banyak negara-negara Arab. Rakyat berusaha untuk menentang pemerintah ketika itu. Namun yang terjadi adalah pembantaian yang luar biasa. Ya akhirnya sepilah setelah itu karena khalas rakyat udah nggak bisa apa-apa lagi. Mereka akhirnya terdiam karena sudah banyak yang terbantai dari mereka, dan itu pembantaian yang tidak pernah ada sebelumnya dari segi kesadisan. Kalau antum melihat Ramusha di Indonesia, kerja Rodi di Indonesia, dijajah oleh Belanda atau juga oleh Jepang dengan sadisnya mereka, itu masih kalah dibandingkan dengan sadisnya bagaimana manajemen pemerintahan Bashar al-Assad kepada rakyatnya, kaum muslimin, saudara-saudara kita itu. Dan ini di latar belakangnya apa? Karena mereka bukanlah orang-orang Muslim Sunni dan mereka orang Syiah yang kekejian mereka di madhab Nusairiyah ini kebencian betul-betul kepada kaum Muslimin Sunni. Ya, jadi jangan kira orang Syiah itu antum melihat baik itu baik. Karena apa? Karena minoritas. Kalau sudah menguasai government, hancur kita. Ini belajar dari sejarah coba sekalian. Karena ini Suriah ini belakangan ini kata sebagian dari tokoh, kejadian Suriah akan menjadi history of humanity, sejarah kemanusiaan. Ya setelah banyak manusia dibantai, massacre dan juga kekejian yang tidak masuk akal. Tapi kenapa kok sekarang bisa itu kaum muslimin di Suriah bersatu untuk menguasai pertama kali daerah Halab, Aleppo, kemudian Homs dan Hama dan seterusnya, Tadmur, kemudian ke Damaskus yang sebelum sampai ini orang-orang pemberontak ke Damaskus, maka keluarga Bashar al-Assad sudah terbang duluan ke Rusia. Kenapa bisa terjadi? Kok bisa sepengecut itu Bashar al-Assad padahal tadinya tahun 2011 membantai ribuan dan banyak dari orang-orang muslim. Karena apa? Karena para donatur dan penyokongnya itu pada sibuk semua. Bagaimana sibuknya? Rusia lagi sibuk sama Ukraina. Hizbullah Lebanon lagi sibuk dengan masalah Palestina dan Israel. Syiah Iran juga lagi sibuk dengan masalah Palestina dan Israel, dengan kemunafikan mereka semua. Maka mereka lagi repot, nggak bisa bantu. Lemahlah di sini. Ini yang kita sebut apa? Halakal mutanatti'un. Maka orang-orang yang dulunya bersikap ekstrim, apalagi sampai menumpahkan darah kaum muslimin dengan kekejian itu, pada waktunya akan ada ajal yang semoga Allah Ta'ala binasakan itu orang dan siapapun yang membantunya atau membelanya. Ini yang terjadi. Halakal mutanatti'un. Gak akan aman orang yang berbuat zalim dan berlebihan melampaui batas, gak bakal aman. Orang yang bersikap berlebihan dalam beragama, dalam beramal, dalam membunuh apalagi, itu gak bakal everlasting. Ada ajal dan waktunya. Yaitu sudah tercatat di sejarah demi sejarah. Bukankah Fir'aun di Mesir? Fir'aun itu adalah label untuk Raja Mesir, bukan nama orang. Fir'aun itu label untuk Raja Mesir, bukan nama orang. Di Al-Quran disebutkan labelnya, bukan disebutkan nama rajanya. Karena udah tidak penting, bukan kepentingan untuk mengetahui nama sekarang. Tapi kepentingan mengetahui label. Supaya kita belajar bahwasanya hati-hati ketika kita menjadi raja, karena potensi kezalimannya itu lebih potensial dibandingkan kita menjadi warga. Maka Fir'aun dengan kesadisan, dengan keangkuhan, kesombongan, kekufuran, sampai bilang ana rabbukumul a'la. Ini kan tanattu', berlebihan. Ada enggak endingnya? Endingnya ada, dan buruk, bad ending, sangat buruk. Bahkan Allah Ta'ala melegendakan di Al-Quran keburukannya berulang kali, dan melegendakan di Al-Quran kisah bagaimana kematian dia.
Endingnya apa? Kan ketika Nabi Musa mau kabur dari Mesir, kemudian terpojokkan di pinggir atau tepian laut di pantai. Kanan kiri pantai, belakang laut, depan ternyata udah kelihatan Firaun dan pasukannya sudah mau menghampiri. Kata para orang-orang Bani Israel pengikut Nabi Musa, ya udahlah, innala mudrakun, kita bakal kena ini. Habislah kita, kata mereka. Namun Nabi Musa alaihissalam mengatakan, enggak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah Ta'ala yang akan memberiku petunjuk. Keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Dan ini secara konteks kalau kita melihat percaturannya, kalau kita lihat gambarannya, Nabi Musa tidak punya senjata. Ya. Unarmed gitu, enggak punya senjata. Sementara Firaun punya kendaraan, punya senjata, punya pasukan. Kalau pakai logika, khalas, enggak usah dipikirin lagi, matilah ini. Jadi kalangan Bani Israil ketika itu yang ikut Nabi Musa AS pakai logika mereka. Selesailah kita ini. Dan Firaun dengan kesombongannya, ya ini mah gampang. Namun Allah Ta'ala kemudian memberikan wahyu agar idrib bi'asokal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka kemudian Allah Ta'ala jadikan itu terbelah dengan caranya. Ini enggak masuk logika kita karena kita enggak pernah menyaksikan hal ini, enggak pernah terjadi di kehidupan kita. Tapi ini terjadi wallah. Akhirnya jalanlah di situ dan Firaun dalam bala tentaranya mereka mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Apa yang terjadi kemudian? Yang tadinya angkuh, sombong, tegap, punya banyak pasukan, punya senjata, punya kendaraan, maka Allah jadikan mereka ini semua terlahap oleh lautan. Dan sempat Firaun itu tenggelam di lautan. Di tenggelamnya dia sudah melihat azab yang menantinya. Dia sudah melihat azab, dibayangkan, diperlihatkan oleh Allah di dalam ketenggelamannya. Kan orang tenggelam tuh kadang masih punya awareness dan kesadaran, consciousness gitu, kesadaran, sehingga masih sedikit bisa berpikir dan membayangkan sesuatu. Di momentum yang sekarat itu, di momentum yang injury time kehidupan itu, Allah Ta'ala sudah perlihatkan azab buat dia. Maka malaikat maut itu betul-betul pengen cepat-cepat mematikannya, karena malaikat maut juga tahu nih Firaun nih, biar jangan sampai dia beriman. Dan sempat dia mungkin melafalkan atau meniatkan untuk saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi sudah terlambat karena dia sudah melihat azab duluan. Maka dicabut nyawanya, dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ajaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu saja matikan selesai, melainkan Allah perintahkan lautan untuk melepeh tubuh jasad si khabith Firaun ini, si makhluk menjijikan ini. Dilepeh, maksudnya didamparkan di tepian sehingga jasadnya itu kelihatan. Ini Firaun mati. Coba seandainya kalau misalnya Allah Ta'ala takdirkan, misal saja, tentu Allah Ta'ala maha bijak. Seandainya misalnya ditakdirkan, dah dimakan oleh laut, nggak ada sisa dari tubuh Firaun, tentu itu nggak menjadi track record atau nggak menjadi jejak rekam yang sempurna, melainkan Allah Ta'ala suruh lautan untuk melepehnya sehingga menjadi ibrah bagi orang-orang yang melihat ini nih jasad Firaun. Mati dia, dan matinya bukan dibunuh oleh Musa atau diracuni, tapi mati dalam keadaan tenggelam dan laut memuntahkannya, seperti laut itu juga tidak mau ada orang seperti ini di kami gitu, seolah-olah ya. Jadi ibrah. Lihat, ini mutanati, orang yang berlebihan dulunya. Sudah berapa banyak anak-anak Bani Israel yang masih bayi dan kecil, bahkan sudah berapa banyak yang telah dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Sampai ketika bala tentaranya Firaun patroli, kan Firaun itu kan menerapkan peraturan, kalau ada bayi dari kalangan Bani Israel periksa laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau misalnya bayi laki-laki bunuh. Kalau misalnya bayi perempuan biarkan.
dia dibunuh, walaupun bayi dibunuh. Bahkan ada sebagian hikayat menyatakan bahwasanya ketika pasukan Firaun patroli, kemudian terdengar suara bayi di suatu rumah atau gubuk seorang Bani Israel. Kok ada suara bayi nih? Langsung digerebek dan dilihat, ini laki atau perempuan. Kalau laki langsung dibunuh di depan ibu bapaknya. Kalau perempuan dibiarkan. Lihat Bani Sadis. Bahkan ada hikayat juga yang lebih buruk dari itu, yaitu ketika dilihat ada perempuan sedang kelihatan hamil dari kalangan perempuan Bani Israel, maka kemudian dibelek perutnya dan dilihat ini laki atau perempuan dan dibunuh kemudian kalau laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Kekejaman, kekejian ketika itu. Namun ada endingnya. Dan endingnya itu menjadikan adanya ibrah. Begitu juga semoga Bashar Asad ini. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah sekali-kali engkau mengira Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala tangguhkan, Allah Ta'ala tunda hukuman buat mereka sampai mata orang itu pada terbelalak semua karena melihat catatan amal mereka. Di dunia Allah Ta'ala hukum dengan kematian-kematian yang sangat buruk karena kezaliman mereka. Di akhirat, karena mereka tidak bertaubat di dunia, di akhirat maka Allah Ta'ala siapkan untuk mereka atas kekufuran dan kezaliman mereka. Maka itu ibrah jemaah sekalian, kita dalam melihat kondisi peta dunia Islam, kejadian-kejadian Timur Tengah, kejadian di Indonesia juga, kejadian di daerah kita, bahkan di RT antum masing-masing, semua berita dan semua kabar itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla, yang setiapnya itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita sandingkan sesuai dengan dasar dari ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Taib, kita lanjut. Itu baru muqaddimah jemaah, ini kita lanjut ke berikutnya. Jadi kita intinya cuma 15 menit insyaallah. Bab 20, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika orang itu disembah? Ini bab baru insyaallah, yaitu bahasa Arabnya adalah bab ma jaa fi at-taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia ibadahnya emang kepada Allah, tapi ibadahnya di mana? Di kuburan orang saleh. Gimana jadinya? Itu aja yang ibadah di kuburan orang saleh aja itu disikapi dengan keras oleh Rasulullah. Bagaimana jika ibadahnya itu malah justru nyembah orang saleh itu sendiri? Yaitu minta sama orang saleh tersebut, tawasul dengannya. Pernah enggak antum mendengar sebagian perkataan dari sebagian ulama yang menyimpang? Sebenarnya ada beberapa ulama juga menyatakan ini, namun ini kesalahan sehingga tidak boleh diikuti. Yaitu jika engkau punya hajat, maka datanglah ke kuburan fulan, datanglah ke kuburan wali, maka berdoalah di sana, minta sama Allah, karena berdoa di kuburan fulan atau berdoa di kuburan wali itu lebih mustajab, lebih mujarrab. Buktinya saya pernah kayak gitu. Ini semua adalah kebid'ahan yang seperti ini. Karena berdoa di kuburan pada asalnya tidak boleh kecuali jika memintakan kepada Allah kebaikan buat mayit, baru itu boleh. Hanya itu saja. Adapun mendoakan hal-hal global tentang kehidupan kita, bukan kuburan tempatnya, subhanallah, bukan kuburan tempatnya. Kalau antum kita mendoakan mayit, ya Allah rahmatilah fulan atau fulana binti fulan, rahmatilah beliau ya Allah, jadikanlah kuburnya seluas-luas kuburan, itu fadl. Tapi kalau misalnya ya Allah berikanlah saya harta yang banyak, berikanlah saya rezeki yang banyak, di kuburan, ada apa dengan antum? Kenapa harus ke kuburan? Yang mana sebagian dari orang kita lihat mereka lebih khusyuk dan khudu', lebih tunduk pandangannya di kuburan dibandingkan ketika di masjid. Ketika di masjid, subhanallah ngobrol apa kalau subuh ya.
Ya ke masjid alhamdulillah. Tapi sambil nunggu qomat di belakang terus ngobrol sama bapak-bapak lainnya. Tapi ketika di kuburan, tunduk khusyuk kayak kebalik gitu loh. Kok kebalik ya? Di dalam masjid bercanda, di kuburan makam wali, pamali siap nanti kalau misalnya ngomong, subhanallah. Ya. Kenapa kebalik? Begitulah ketika kebid'ahan itu ada di hati, di akidah, di amaliyah. Hal-hal yang syar'i dibolak-balik. Kalau misalnya berdoa, beribadah di kuburan saja itu ditentang keras oleh Rasulullah, bagaimana kalau sampai minta-minta sama penghuni kubur? Na'udzubillah min dzalik. Beberapa orang muslim, Antum tahu kuburan Susana, Pak? Di mana ya? Di Magelang apa mana kalau nggak salah? Susana tahu kan? Masa nggak tahu? Kan udah tua masa nggak tahu Susana? Itu kan Nasrani, Pak. Nasrani Jawen yang agama Nusantara lah gitu. Wafat dalam keadaan kufur jelas. Dan cuma tokoh film mistis doang gitu loh. Tapi lihat kadang-kala orang Indonesia itu mungkin karena ada turunan yang nenek moyang itu suka dengan animisme, dinamisme, masih rootnya, akarnya itu masih ada di banyak dari kita. Makanya orang Indonesia tuh suka dengan cerita mistis, Pak. Kita pun kadang suka. Emang masih ada tuh tersisa tuh. Antum dengar orang Arab cerita mistis, itu susah karena kehidupan mereka tanah Arab lebih mistis daripada setan-setan itu. Orang Arab ketemu jin berani, orang kita ngelipir, malah jinnya yang powerful. Kita masih ada banyak dari kita nih, bahkan kaum muslimin banyak dari kita yang mudah terhasut dengan khurafat. Memang jin Indonesia itu masya Allah ya, kreatif, walaupun sekarang mulai agak turun harga dirinya, tetapi variatif. Ada jin-jin klasik Nusantara kayak kuntilanak, pocong dan semisalnya. Dari dulu sampai sekarang tuh masih ada, dia masih laku. Jadi banyak dari kita kaum muslimin saking sukanya sama mistis, sampai tokoh-tokoh mistis ketika mati itu pun masih dipuji, dianggap sebagai punya karomah, padahal ini Nasraniyah, bukan muslim. Maka dihikayatkan oleh beberapa kuncen di komplek kuburan Susana ini, ada beberapa orang yang ngalap berkah di situ. Ngalap berkah loh. Di kuburan Susana, bintang film yang itu Nasrani, dan ini kita punya agama sendiri yang Rasulullah SAW aja melarang untuk tabarukan atau beribadah di kuburan muslim orang soleh. Lah ini mana solehnya? Subhanallah. Kenapa enggak ke kuburan Fir'aun sekalian yang lebih kuat? Atau kuburan Kendedes Ken Arok sok sekalian ya. Subhanallah. Kemudian karena terkenang masa lalu, ya beberapa kemudian karena ini ada di antara penyanyi, Mas. Kalau antum lihat kuburan Nika Ardila misalnya, mengunjungi di sana, tabarukan di situ, ya subhanallah, antum, aduh ada apa dengan antum ikhwan, gitu kan? Mana soleh-solehnya ini? Ama kuburan orang soleh aja kita jangan tabarukan di situ. Apalagi dengan kuburan orang-orang yang kita kenal itu enggak ada selawatnya, enggak ada solehnya, yang ada nyanyinya, film horornya. Kan Sundel Bolong kan itu yang Sundel Bolong kan dulu enggak terkenal kecuali gara-gara fulanah ini, jadi ketahuan oh Sundel Bolong kayak gini karena mirip gitu loh. Malah yang satanis kayak gini malah lebih dipuji, dan banyak dari orang khurafat ke situ, sebagian dukun juga ke situ. Lalu apa bedanya kita dengan dukun kalau misalnya kita kayak gitu ke kuburan, subhanallah. Ya. Nah, sekarang dijadikan bisnis. Gimana kalau misalnya itu orang bukan saleh, lebih buruk lagi. Udah gitu di Jawa Tengah juga banyak kuburan-kuburan palsu. Diziarahin dan seterusnya. Ini harus disadarkan berulang kali karena sampai sekarang ini masih banyak orang yang terperdaya dengan ini karena udah kecintaan kepada wali, karena mindsetnya itu mindset ditanamkan apa? Sikap berlebihan dalam mencintai wali-wali Allah. Dan mudahnya menyebut fulan waliullah, waliullah Hasan, waliullah Putra, waliullah
fulan dan seterusnya, gampang menyebutnya padahal kita nggak tahu solehnya seberapa. Maka diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salam menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja dengan rupa yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, itu patung-patung dan semisalnya. Ini Nasrani, ya. Dan Nasrani yang sekarang itu hakikatnya adalah agama paganisme. Aslinya agama Samawi, Islam. Yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam dan juga para ansarnya, para pengikutnya. Namun ditahrif dan diselewengkan kemudian oleh sebagian dari orang-orang Bani Israel dan juga terutama orang Yahudi yang berusaha untuk makin menyelewengkan agama ini, yang sampai sekarang itu agama tidak benar. Yang disembah patung, yang disembah Jesus, berhala. Dan di gereja-gereja mereka sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu memang sudah ada patung-patung. Sudah ada penyerupaan-penyerupaan dan gambar-gambar di rumah ibadah mereka. Kalau antum lihat dari semua religion yang ada di bumi ini secara global, maka antum akan dapatkan hanya Islam yang tidak mengizinkan dan mempermisikan adanya patung di rumah ibadah. Hanya Islam. Hanya Islam. Dan sampai sekarang syaitan tidak bisa membongkar dan mengcrack prestasi kita ini. Yaitu free patung, free berhala. Masjid nggak ada berhala, cuman Islam. Antum ke sinagog ada, antum ke gereja apalagi, antum ke Hindu centeng apa kelenteng jangan tanya, ya. Ke candi-candi emang itu tempatnya, ya. Ke piramid jangan tanya juga. Pokoknya cuman Islam yang free dari patung-patung. Ini Masjid Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nggak ada patung. Walaupun sebagian orang yang ngaji itu mematung sambil nunduk. Nah itu. Tapi nggak ada patung, ya free. Nggak ada, cuma Islam doang. Syaitan belum bisa nge-crack ini. Nggak bisa syaitan mendatangkan, menghasut orang-orang untuk mendatangkan patung dan foto-foto gambar-gambar di masjid. Belum bisa. Alhamdulillah dan semoga nggak bisa. Tapi syaitan punya subhat. Kalau nggak bisa masukin patung, sekarang kita jadikan kuburan sebagai berhala buat mereka. Akhirnya apa? Ya udah, ke kuburan, minta tabarukan, tawasulan, ibadah di situ, wiritan di situ, selawat di situ sampai malam. Nah ini, ya karena setan belum bisa mengcrack kepatungan di masjid, tapi dibuatlah patung berupa berhala yang disembah tanpa sadar oleh banyak kaum muslimin, kuburan. Makin subur di Indonesia kuburan-kuburan ini. Karena sisi root akar khurafatnya kita itu masih kuat. Makin kuatnya khurafat di situ, di daerah itu, maka makin mudah sekali orang untuk terangsang beribadah di kuburan. Antum bisa buktikan itu di tanah Jawa. Ya, di tanah Jawa. Makanya sebagian saudara kita di Sumatera itu kalau ngelihat beberapa kita nih di Jawa ini berlebihan terhadap kuburan, berlebihan kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, itu kadang orang Sumatera ngejek, mesti di Jawa ini. Antum kalau lihat ya, malu kita wajah orang Jawa ini. Tapi banyak kan di Jawa emang kayak gini, banyak kan di Jawa, jujur aja. Karena anak turun Jawa juga, anak tahu ya kita ngelihat sendiri ya. Maka ngelihat seperti itu, kata Rasulullah SAW, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu orang Nasrani, apabila ada orang saleh atau seorang hamba saleh meninggal, maka mereka akan membuat bangunan di atas kuburannya, sebuah tempat ibadah, tempat untuk ngumpul, tempat untuk doa di atas kuburannya, dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka, yaitu figur-figur, patung-patung atau foto-foto. Kalau sekarang mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ini banyak di kuburan keramat. Persis. Sekarang kita tanya ke kiai-kiai ini, wahai kiai, kok hadis ini nggak ditampakkan ke murid-murid antum? Apa? Udah. Karena ujung-ujungnya income, fulus, semua fulus. Fulus, beneran ini fulus, ini jelas-jelas banget ini udah. Ini orang awam, orang jahil pun udah baca ini, loh kok sama ya sama kuburan di Jawa fulan, kuburannya fulan, kok sama di Jakarta juga ada berapa? Gambar Habib fulan, ini fulan, kuburan Habib fulan, bahkan kuburan tinggi
Yang mana ini terlarang, ada hadisnya di kitab ini. Bunga-bunga banyak, subhanallah. Kemudian fotonya. Pada cium-cium lantai ubinya itu berapa mulut, berapa jigong tuh masuk situ dah. Dicium-ciumin. Ya, tabaruk. Minta. Khusyuknya kayak besok masuk neraka. Khusyuknya Masya Allah gitu loh. Ajib. Sementara ada azan, belum tentu ngejawab. Ini yang terjadi, Pak. Ingetin saudara-saudara kita. Ada beberapa saudara kita yang kayak gitu. Antum punya keluarga, paman, bibi, sepupu, atau sahabat antum, ada yang seperti ini, berikan hadis ini. Berikan hadis ini, yang tadi di kitab itu. Buat dia tergugah dan sadar. Siapa tahu dapat hidayah, antum dapat pahala besar insyaAllah. Kasihan. Orang mau ibadah, teman antum, saudara antum ini pengen soleh, pengen baik, pengen ke Allah, tapi dialihkan oleh kiai atau guru mereka ke kuburan. Fotonya, gambarnya, persis dengan yang bagaimana orang Nasrani ketika itu. Apa bedanya terus dengan Nasrani? Orang Nasrani ngeliat kita kayak gini, nangis orang Nasrani. Kok kalian lebih parah daripada kami gitu? Iya, begitu jemaah. Ya. Oke, mungkin kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.